Kalau do jadinya did. Kalau have jadinya had. Tapi kalau come jadinya apa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku solih-solihah. Iya, bertemu lagi dengan Us Indah. Hari ini kita masih akan belajar tentang simple past tense. Kalau ada yang masih bingung tentang simple past tense, tenang aja. Yuk kita lihat video ini. Unit 7, Lesson 1. Listen, point, and say. Nah, anak-anak solih-solihah, hari ini kita akan belajar simple past tense. Nah, di layar sudah ada suatu kisah yang berurutan. Akan Usindah bacakan ya. We made a cake for Uncle Bob. Artinya yaitu, kita membuat sebuah roti untuk Paman Bob. And then number 2, I wrote a card for my uncle. I wrote a card for my uncle. Aku menulis sebuah kartu untuk pamanku. And then number 3, my brother drew a picture. Saudara laki-lakiku menggambar sebuah gambar. And then number 4, I wore my new skirt. Aku memakai rok baruku. And then number 5, we sang happy birthday. Kita menyanyikan lagu selamat ulang tahun. And then number 6, we swam in the river. Kita berenang di sungai. And then number 7, we rode our bikes. Kita menaiki sepeda kita. And then number 8, we saw a condor. Kita melihat sebuah burung elang. Nah, anak-anakku semuanya, coba perhatikan yang ada di layar kalian lagi. Nah, kita ingat-ingat ciri khas dari simple past tense itu apa? Iya, betul sekali, menggunakan verb 2, menggunakan kata kerja lampau. Coba, dari teks di layar ini, yang verb 2 yang mana? Coba. Iya, betul sekali, yang hurufnya tebal. Jadi, number 1 is made, number 2 wrote, number 3 drew, number 4 wore, number 5 sang, number 6 swam, number 7 wrote, and then number 8 saw. Nah, itu dia verb 2-nya. Nah, nanti kalian ada tugas untuk mengubah apa? Iya, betul sekali, verb 2 menjadi verb 1. Bisa ya? Oke, selanjutnya materinya adalah review simple past tense. Usindah di sini akan mengulang kembali rumus dari simple past tense. Jadi yang sudah lupa tenang saja. Silakan perhatikan video ini. Lihat, perhatikan gambar yang sudah tertera dan teksnya. We made a cake for Uncle Bob. Nah, di samping itu contoh kalimat apa? Positif, negatif, atau interrogatif? Iya, betul sekali, contoh kalimat positif. Nah, dalam kalimat positif, rumusnya sendiri sangat mudah ya anak-anak. Rumusnya yaitu subjek plus verb 2. Teks tersebut subjeknya yang apa? Iya, betul. Subjeknya we. Sedangkan verb 2-nya made. Betul. We made a cake for Uncle Bob. Selanjutnya adalah pelengkap atau komplement. Kalau untuk kalimat negatif, rumusnya adalah subjek plus did plus not, atau bisa kita singkat dengan didn't, plus verb 1. Loh, kenapa verb 1? Iya, kalau dalam kalimat negatif, verbnya harus dikembalikan ke bentuk pertama. Nah, kita lihat jadinya seperti apa kalimatnya. We didn't make. Kenapa kok make? Iya, ini adalah verb 1. Verb 1 dari made adalah make, membuat. We didn't make a cake for Uncle Bob. Kita tidak membuat roti untuk Paman Bob. Itu kalimat negatifnya. Sedangkan untuk kalimat interrogatifnya, rumusnya yaitu
did plus subject plus verb 1, jangan lupa dikasih tanda tanya. Nah, jadi seperti apa kalimatnya? Did we make a cake for Uncle Bob? Jangan lupa ya, verbnya dikembalikan ke verb 1, yaitu make. Sudah jelas ya anak-anak? Setelah kita mempelajari rumus, nah sekarang kita akan mempelajari verb in the past form. Maksudnya apa, Us? Maksudnya yaitu kata kerja dalam bentuk past tense atau dalam bentuk lampau. Nah, dalam past tense ada 2 kata kerja, yaitu kata kerja yang disebut regular verb dan irregular verb. Apa itu? Regular verb adalah kata kerja yang tidak berubah bentuknya, tetapi hanya ditambahkan akhirannya. Misalkan, perhatikan yang sudah tertera di layar. Yang pertama yaitu by adding ed to the verb, dengan menambahkan huruf e dan d pada kata kerja. Nah, contohnya bisa kalian lihat. Yang Usindah garis hijau adalah tambahannya. Open ditambahin huruf e dan d. Nah, seperti itu ya, dan contoh-contoh setelahnya. Kemudian yang kedua, if a verb ends e, just add d. Maksudnya apa? Jika verbnya berakhiran huruf e, kita tinggal menambahkan d saja. Contohnya, closed, lived, smiled. Seperti itu ya, dilihat sudah Usindah garisi. Iya. Kemudian yang terakhir, if a verb ends y, change y to I and add ed. Maksudnya apa? Jika verbnya berakhiran dengan huruf y, ubah huruf y-nya ke huruf i, kemudian tambahkan huruf e dan d. Misalnya, cried, hurried, tried. Nah, seperti itu ya. Tahu kan kalau cry itu belakangnya y kan? Iya, y-nya kita ubah menjadi i, kemudian kita tambahkan huruf e dan d. Mudah ya anak-anak? Sekarang kita akan mempelajari tentang irregular verb, yaitu verb yang tidak beraturan. Maksudnya apa? Dia berubah, tidak ditambah dengan ed atau apa, tapi bentuknya, penulisannya sangat berubah. Seperti itu ya. Nah, caranya gimana? Cara kita agar tahu. Caranya yaitu dengan dihafalkan, diingat-ingat. Seperti itu ya anak-anak. Misalkan verb satunya yaitu do. Verb 2-nya iya, did. And then come menjadi came. Have menjadi had. Write menjadi wrote. Iya, ini hanya beberapa contoh. Masih ada banyak sekali yaitu irregular verb. Nah, silahkan kalian pelajari. Nah, jika tadi irregular verb yang berubah total penulisannya, ada juga irregular verb yang bentuk keduanya, bentuk pertama dan keduanya tidak berubah sama sekali. Loh, ada toh Us? Ada. Nah, silahkan dihafalkan verb di bawah ini, verb yang sudah Usindah tampilkan di layar, silahkan dihafalkan. Itu bentuk pertama dan bentuk keduanya tidak akan berubah. Seperti itu ya. Jadi jangan ditambahin ed atau diubah yang lainnya, seperti itu. Nah, di sini siapa yang bertanya-tanya? When we use simple past tense, Us? Kapan ya, Us, kita menggunakan simple past tense? We use simple past tense when we will tell past events. Ketika kita akan membicarakan atau memberitahukan tentang masa lalu, sesuatu yang sudah terjadi, sesuatu yang sudah lampau. Misalkan sekarang kita mau menceritakan yang kita lakukan kemarin ya. Nah, kita menceritakannya dengan menggunakan tense simple past tense. Karena simple past tense digunakan untuk menceritakan kejadian yang lampau, nah biasanya keterangan waktunya seperti yang sudah tertera di layar, yaitu yang pertama, this morning, tadi pagi, berarti sudah lampau ya. Kemudian yang kedua, yesterday, kemarin, atau last night, last week, last summer. Semua yang menggunakan last itu berarti sudah lampau.
Kemudian yaitu a hour ago, 2 days ago, 3 months ago. Yang memakai ago itu berarti sudah lampau juga, yang lalu. Terus kalau misal aku mau menceritakan past events, tapi aku menggunakan keterangan waktunya every Sunday atau in the morning, gitu boleh nggak ya, Us? Nah, diingat ya, itu tidak boleh, itu salah. Kenapa? Karena every Sunday, in the morning itu adalah kegiatan yang berulang. Kegiatan yang berulang bukanlah past tense, tapi present tense. Jadi kalian tidak boleh menggunakan keterangan waktu seperti yang Usindah cantumkan di layar. Any question so far? Sudah paham? Unit 7, listen to. Listen, read, and say. Di sini Usindah akan membacakan dialog antara dua orang. Yang pertama yaitu, Hi Roberto, who is the letter from? Kemudian Roberto menjawab, It is from my friend, Thomas. Last year, he went to the USA. And last month, I flew to New York to visit him. Last Friday, he wrote me this letter. Nah, ini adalah dialog antara dua orang. Nah, coba perhatikan di pojok kanan atas ada tulisannya grammar. Di situ bertuliskan, Last week he wrote a letter. Last month I flew to New York. Last year he went to USA. Huruf yang bertuliskan tebal adalah keterangan waktu. Keterangan waktu dari simple past tense. Iya, semua yang menggunakan last adalah lampau. Coba kita cari yuk keterangan waktu lampau pada dialog ini. Siapa yang bisa? Iya, sudah ketemu? Iya, betul sekali. Keterangan waktu lampaunya pada dialog ini adalah last year, kemudian last month, and then last Friday. Iya. Selanjutnya, carilah kata kerja bentuk kedua. Bisa? Iya, apa saja? When, flew, and then wrote. Iya, betul sekali. Sudah paham ya semuanya? Ada tugas di lembar kerja kalian. Tugasnya yaitu diminta untuk mengubah dari kata kerja bentuk pertama menjadi kata kerja bentuk kedua atau kata kerja lampau. Sekian dari Usindah. Nah, sekarang sudah paham semua kan? Alhamdulillah, barakallah. Semoga ilmu hari ini bermanfaat. Sekian dari Usindah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.